Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk kali ini dan terima kasih juga sudah join dalam acara webinar singkat ya untuk apa itu namanya membagikan materi terkait dengan budaya positif. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan doa supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Semuanya berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk kali ini materi akan dipaparkan oleh Pak Gede Karyadanu Palguna. Jadi nanti waktunya kegiatannya di pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian penutup. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Dede, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Citra atas waktu yang diberikan. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Nah, hari ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Oke. Nah, budaya positif, kenalkan nama saya Gede Karyadanu Palguna. Nah, untuk hari ini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Mohon diperhatikan Bapak Ibu ya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas Bapak Ibu ya? Jelas ya? Oke. Terdengar jelas Pak. Nah, jadi perubahan paradigma. Jadi pertama saya akan bawakan tentang perubahan paradigma di pembelajaran. Yang pertama adalah paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi perubahan pandangan paradigma tentang dunia. Nah, pertama kalau misalnya stimulus dan respon tentang dunia ini realitas kebutuhan kita sama. Nah, di awalnya. Setelah itu di teori kontrol realitas kebutuhan kita sebenarnya berbeda-beda. Jadi tidak ada kebutuhan yang sama. Nah, setelah itu semua orang melihat hal yang sama di awalnya. Setelah itu untuk teori kontrol itu menyebutkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Nah, setelah itu kita mencoba mengubah orang dengan berpandangan yang sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setelah itu perilaku baik, perilaku buruk terhadap sebagai suatu kesalahan. Nah, misalnya ada perilaku yang buruk, itu dipandang suatu kesalahan. Setelah itu orang lain bisa mengontrol saya. Itu saya bisa mengontrol orang lain. Jadi satu arah. Nah, padahal di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku seseorang pasti ada tujuannya. Setelah itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri orang lain. Jadi hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Setelah itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sekarang yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau dulu kan model berpikirnya menang, pasti ada kalah. Nah, sekarang teori kontrol tentang dunia yang baru itu model berpikir menang-menang. Ya, ada yang menang, ada yang menang. Oke, nah itu adalah perubahan paradigma berpikir. Nah, sekarang adalah konsep positif, disiplin positif dan motivasi. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin ketika mengajar tidak asing dengan kata disiplin di benak Bapak Ibu. Gimana kalau misalnya disiplin, bagaimana biasanya sering dihubungkan dengan yang namanya apa Bapak Ibu? Tentang hukuman biasanya ya. Pasti kalau udah namanya disiplin ditegakkan dengan hukuman. Padahal menurut Diane Gosen, disiplin adalah tindakan membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Suatu yang dihargai dan bermakna potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Suatu yang dihargai dan bermakna. Sehingga disiplin positif tidak harus memberikan hukuman Bapak Ibu. Justru salah satu alternatif terakhir baru bisa tidak perlu menggunakan hukuman sama sekali. Nah, itu menurut teori Diane Gosen. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini memotivasi manusia untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi lagi yang kedua. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini bisa membuat namanya keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin sering membuat di kelas masing-masing antara keyakinan dan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada sekedar serangkaian peraturan. Jadi berbeda antara keyakinan dan peraturan. Jadi kalau keyakinan itu dia diyakini oleh semua individu. Nah, beda dengan peraturan dan juga kesepakatan. Nanti dari kesepakatan itu bisa berubah menjadi sebuah keyakinan. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka yang harus berlaku begini dan juga begitu. Jadi mereka anak-anak atau murid-murid harus kita tekankan tentang keyakinan. Contohnya keyakinan untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi nanti dalam diri sendiri akan tumbuh budaya untuk yakin terhadap keyakinan yang sudah dibahas tadi, untuk membuat keyakinan. Nah, setelah itu, dari keyakinan tadi ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, setiap kegiatan atau setiap tindakan manusia itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya ada untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan yang paling basic sekali adalah kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup misalnya seorang murid tidak fokus dalam pembelajaran misalnya karena sedang lapar. Nah, itu adalah satu kebutuhan dasar murid itu sendiri. Misalnya belum makan, belum istirahat. Nah, itu adalah satu kebutuhan dasar seorang murid. Kita harus memahami apa dia melakukan hal tersebut. Setelah itu, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan untuk diterima. Nah, itu adalah salah satu juga kebutuhan dasar dari murid. Misalnya dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, atau melakukan hal-hal yang tidak misalnya ribut di dalam kelas dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar dari salah satu kebutuhan kasih sayang. Setelah itu penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya seorang siswa dia agak caper misalnya. Jadi cari perhatian karena dia sudah menguasai suatu hal, misalnya suatu materi, misalnya contohnya penjumlahan dan perkalian. Nah, itu dia ingin diberi pengakuan oleh seorang guru. Satu kebebasan. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh murid. Jadi kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan. Misalnya lebih memilih misalnya lebih menyukai pelajaran matematika daripada pelajaran PJOK atau Penjas. Itu adalah kebebasan. Itu adalah satu tujuan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang terakhir adalah kesenangan. Misalnya dia lebih senang bermain game daripada belajar. Nah, itu kita harus bisa memilah mana kebutuhan dasar dari murid tersebut. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar dari murid. Nah, oke, jadi saya ada beberapa video, semoga bisa didengarkan ya. Dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu
betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi itu video singkat ya Bapak Ibu. Jadi tentang bagaimana guru yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas, apakah sebagai pemberi hukuman ataupun seperti yang bagaimana, apakah yang guru yang pertama, kedua, atau guru sampai yang guru yang kelima. Nanti silakan Bapak Ibu pikirkan dalam ditanamkan dalam hati. Oke, lanjut dari posisi tadi, ada beberapa posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah pemberi hukuman. Tadi pada guru yang pertama. Nah, tindakannya adalah memarahi, mengkritik, mengkritisi, melakukan tindakan kekerasan. Nah, contoh perkataannya biasanya kalau kamu terlambat, Bapak Ibu, Bapak akan melakukan misalnya hukuman apa, untuk mencuci piring atau dan sebagainya, ataupun misalnya membersihkan toilet. Nah, itu adalah suatu hukuman, pemberi hukuman. Akibatnya murid tidak akan peduli dengan guru yang di kelas. Nah, itu perilaku akan terulang kembali pelanggarannya. Itu motivasinya pun motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri. Sedangkan guru yang pada video yang kedua, itu tindakannya hanya mendiam, menceramahi, dan yang paling terpenting adalah membuat rasa bersalah. Jadi membuat siswa merasa bersalah. Jadi perkataan yang sering diucapkan oleh guru yang sering membuat kata bersalah adalah, Bapak Ibu, saya kecewa dengan perilaku kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana perasaannya. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Sehingga murid akan merasa bodoh atau nakal. Nah, pola perilakunya adalah rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, dan khawatir juga bersalah. Ini jadi menyebabkan motivasi ekstrinsik saja. Jadi tidak ada motivasi dalam diri. Nah, setelah itu adalah guru sebagai teman. Jadi membuat permakluman biasanya. Jadi maklum terhadap kesalahannya karena merasa sebagai teman. Lakukan demi Bapak Ibu. Nah, seperti itu contoh perkataannya. Akibatnya guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya sehingga murid akan mengulangi kesalahannya. Jadi pola perilaku menjadi lemah, ketergantungan, cenderung menunggu. Nah, itu motivasi luar atau ekstrinsik. Yang keempat adalah guru sebagai pengontrol atau sebagai pengawas. Itu memantau dan mencatat. Jadi memantau dan mencatat saja. Kamu sudah tahu kan peraturannya, kamu sudah tahu berapa kali kamu melakukan pelanggaran. Nah, itu contoh perkataannya. Akibatnya murid akan memperbanyak konsekuensi perbuatannya. Orientasi pada ganjaran atau hadiah. Jadi tidak hanya pada yang jelek saja, kadang-kadang mencatat misalnya kamu bagus sudah berkali-kali, dia ada hadiahnya. Jadi dia tergantung terhadap hadiah.
Jadi itu adalah motivasi dari luar, ekstrinsik. Nah, ini yang sangat sulit dilakukan adalah guru sebagai manajer. Nanti bagaimana kiat-kiatnya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, guru sebagai manajer ini bertanya dan membuat kesepakatan kepada siswa. Jadi apa sebenarnya harapan yang ingin dilakukan? Kenapa kamu lakukan hal seperti ini? Jadi apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Nah, setelah itu pola perilaku adalah disiplin dalam diri, motivasi intrinsik. Nah, ini yang membuat motivasi dalam diri muncul, sehingga ada keyakinan dalam diri peserta didik untuk tidak mengulangi hal tersebut. Jadi menurut William Gauser dan Gaussen ada 5 posisi kontrol, tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah penghukum, setelah itu membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan terakhir manajer. Nah, untuk mencapai menjadi manajer yang baik, ada segitiga restitusi yang dilakukan. Nah, jadi dalam memecahkan suatu masalah dengan suatu berkolaborasi dengan siswa untuk memecahkan masalahnya, kita bisa menggunakan namanya segitiga restitusi dalam manajerial. Yang pertama adalah segitiga dalam menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya murid tadi telat, misalnya datang ke sekolah. Setiap orang pernah telat. Jadi bukan kamu saja yang satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi murid semakin tenang, tidak dijudge selalu salah. Setelah itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi murid itu mulai dia memberikan atau menginformasikan kepada gurunya yang bertindak sebagai manajer apa saja masalahnya, mengapa melakukan kegiatan sampai terlambat. Nah, setelah itu dia akan menyebutkan apa masalahnya, apa kendalanya, mengapa melakukan tindakan tersebut, misalnya karena nonton video sampai malam, karena memenuhi kebutuhannya. Nah, setelah itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa mengganggu pembelajaran di kelas? Nanti akan diberikan diskusi lah. Jadi nanti si anak akan memberikan apa yang sebaiknya dilakukan. Misalnya kalau tadi menonton video sampai malam, mencari waktu yang tepat untuk istirahat, membagi waktu yang tepat, mana nonton video, mana yang beristirahat. Jadi tidak sampai terlambat ke sekolah lagi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan kita yang sudah kita sepakati di kelas? Jadi tidak terlambat, seperti itu. Jadi mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi sehingga terbentuklah suatu keyakinan dalam diri, sehingga tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Jadi itu adalah satu cara segitiga restitusi digunakan dalam manajerial seorang guru. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti itu. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi tidak guru yang memberikan solusi, melainkan murid tersebut yang mencarikan solusi untuk dirinya sendiri, sehingga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya orang yang tidak ingin datang terlambat, yang sederhana saja, jadi sehingga dia akan memiliki keyakinan untuk tidak datang terlambat lagi. Setelah itu, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, contoh misalnya ada murid yang mengganggu orang lain atau mengganggu murid lain. Nah, itu menurut Cherson Gaussen 1996. Oke, mungkin itu materi terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi itu adalah puncak dari materi hari ini. Jadi setelah bisa mengambil posisi sebagai manajer dan menyelesaikan masalah yang dilakukan murid menggunakan segitiga restitusi. Oke. Itu dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih sudah semangat mengikuti webinar hari ini. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan, Bu Citra. Baik, terima kasih Pak Dede atas pemaparan materinya. Mungkin saya berikan waktu untuk Bapak Ibu bertanya. Jadi mungkin 2 penanya dulu saja.
Ya, disilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin tentang materi yang sudah dijelaskan dari Pak Dede. Silakan Bu Ayu mungkin. Terima kasih waktunya. Mau tanya sedikit Pak Dede yang tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, kita kan sadari kita itu kadang ada di posisi 1, kontrol 1, 2 sampai ke situ. Apakah apakah setiap guru itu punya posisi kontrol yang berbeda? Artinya di situ kan ada 5 posisi kontrol. Kita apakah bisa di satu sisi apa di posisi kontrol yang beberapa gitu maksudnya? Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Mungkin pertanyaan Bu Ayu, bagaimana posisi kontrol guru? Apakah harus semua diikuti atau memang harus satu posisi kontrol? Begitu Bu Ayu, nggih? Apakah apa namanya itu kita itu kan merasa kadang di sini posisinya pertama, kadang bisa di sini. Jadi nggak tetap. Apakah kita harus punya satu posisi kontrol? Boleh lebih itu maksudnya? Oke, baik. Mungkin langsung dijawab Pak Dede atau ada penanya lain mungkin lagi? Ya, satu-satu dulu ya, biar lebih fokus. Terima kasih Bu Ayu sudah menanyakan tentang posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu tadi sudah saya jelaskan ada 5 ya, penghukum, pemberasa bersalah, teman, pengontrol, dan manajer. Jadi tidak ada salahnya. Jadi setiap guru memiliki biasanya gaya mengajar yang masing-masing. Bisa di posisi kontrol 1, posisi kontrol 2, kontrol 3, dan kontrol 4, kontrol 5. Tapi setelah saya jelaskan tadi, alangkah baiknya kita bisa berada di posisi kontrol yang kelima atau sebagai manajer. Walaupun itu agak susah, tapi kita harus bisa sebagai manajer, setelah itu bisa memecahkan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Tetapi jika misalnya sudah terbiasa menggunakan posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, bisa dilakukan, tetapi lebih baik kita menggunakan posisi kontrol yang manajer. Kadang-kadang, tapi kalau tergantung posisi siswa juga. Kadang-kadang siswa juga dengan menghukum dia lebih lebih cepat paham ataupun lebih gimana, tapi kita bisa gunakan kontrol 1. Tergantung siswa dan kondisi di lapangan, karena kondisi di lapangan beda-beda. Tapi alangkah baiknya, jadi saya rekomendasikan sih sebagai manajer, karena akan membangkitkan motivasi intrinsik sebagai intrinsik siswa. Jadi motivasi itu tidak ekstrinsik, jadi tidak dari luar, tapi motivasi dalam diri. Seperti itu Bu Ayu. Gimana Bu Ayu? Bisa diterima? Oke, terima kasih Bu Ayu sudah bertanya. Terima kasih Pak Dede. Ya, sama-sama Bu Ayu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede atas pemaparannya. Terima kasih juga Bu Ayu sudah bertanya. Mungkin ada lagi satu penanya? Atau mungkin Bu Yanti ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bu Yanti. Sama seperti pertanyaan dari Bu Ayu, karena kita di kelas kadang-kadang juga pernah berada di posisi pertama gitu ya. Ya, seperti itu aja. Pak Dede. Ya, sama Bu Yanti ya. Jadi sama posisi seperti Bu Ayu. Kadang-kadang di kelas rendah kan kalau kita manajer susah ya Bu. Kita harus sering mengingatkan. Iya, sering mengingatkan. Jadi kita kolaborasikan apakah kita bisa menjadi penghukum, pemberasa bersalah, dan sebagai teman, dan sebagai mengontrol. Saya kalau manajer tuh lebih condong ke kelas yang lebih tinggi, karena bisa memberikan solusi sendiri. Kalau di kelas rendah itu condong dia masih belum bisa mencarikan solusi. Tapi kalau misalnya bisa dia mencarikan solusi, kadang-kadang ada siswa yang memiliki IQ yang tinggi, ataupun sudah dibiasakan oleh orang tuanya mengambil mencari solusi sendiri, itu bisa. Jadi tergantung siswanya juga atau muridnya sendiri. Jadi tidak harus kita memaksakan sebagai manajer malam
malah ujung-ujungnya malah menjadi ribut kelasnya ya. Jadi kita sesuaikan dengan di lapangan. Jadi karena materi itu tidak kaku Bapak Ibu ya, jadi itu adalah bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi kita sesuaikan apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, ataupun sebagai teman. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya diterima Bu Yanti ya. Oke. Terima kasih Pak Dede. Ya, sama-sama, terima kasih banyak Bu Yanti. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang bertanya? Apa cukup sampai di sini mungkin? Bapak Ibu? Bisa dicukupkan sampai di sini? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin bisa saya simpulkan dari materi yang sudah dipaparkan dari Pak Dede bahwa untuk menciptakan budaya positif itu, jadi ada memang beberapa konsep yang harus kita pahami, yang pertama bagaimana mendisiplinkan siswa, kemudian bagaimana mengenali tiga perilaku siswa, ya siswa kita, kemudian bagaimana mengenali juga kebutuhan siswa yang mungkin tadinya di rumahnya perlu kasih sayang, jadi di rumahnya tidak dapat, mungkin dia akan dapatkan di sekolah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita menjadi seorang posisi kontrol sebagai guru ya, jadi mungkin bisa sebagai penghukum dan bahkan sampai manajer. Jadi diusahakan kalau kita sebagai seorang guru itu bisa menjadi seorang manajer melalui kegiatan yang namanya segitiga restitusi. Kedua, bagaimana memvalidasi tindakan yang salah, kemudian selanjutnya dengan menanyakan keyakinan atau menanyakan kesepakatan apa yang akan dia lakukan atau solusi apa yang akan dia berikan untuk permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya karena telah bergabung dalam webinar singkat ini. Mungkin nanti kita kalau memang ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mungkin bisa kita sharing melalui chat pribadi boleh dengan Pak Dede, disilakan. Mungkin itu saja dari saya. Karena tadi diawali dengan doa, mungkin kita tutup dengan doa karena kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Semuanya Bapak Ibu berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih teman-temannya. Bye. Terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih semuanya ya.